saya Tiara Puspita. Di sini saya dari kelas 1A semester 1 dari kelas Abu Bakar As-Siddiq, di mana saya akan menjelaskan tentang geopolitik di Indonesia. Sebelum lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Pengertian geopolitik, yang mana geo itu berarti bumi dan politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli berarti kesatuan orang-orang yang berdiri sendiri, dan tei berarti urusan geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Menurut Budi Juliadi, bahwa secara etimologi geopolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu geos, berarti bumi. Geo menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara, sementara itu politik berasal dari kata politei. Tujuan geopolitik. Tujuan untuk geopolitik adalah menentukan bagaimana suatu negara bisa melakukan pembimbingan politik. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sebagai geopolitik Indonesia keluar. Maksudnya ini adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negara. Selanjutnya, perbedaan geopolitik dan wawasan Nusantara, yang mana ini nih wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Sedangkan geopolitik ini adalah hubungan antara politik dan teroris dalam skala lokal ataupun internasional. Terus juga selanjutnya ada manfaat wawancara Nusantara geopolitik di Indonesia, yang mana ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, diterimanya serta diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Jadi manfaatnya itu tuh diterimanya konsepsi di forum internasional. Terus juga yang kedua, menjadi salah satu sarana integrasi nasional bangsa Indonesia, yang mana ini dia tuh berintegrasi salah satu sarana Nusantara Indonesia. Itu unsur geopolitik di Indonesia, yang mana itu terbagi menjadi tiga: wadah, inti, dan tata laku. Yang mana di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa itu wadah, inti, dan tata laku. Yang mana wadah ini dia tuh unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan gugusan ribuan pulau. Satu, inti. Isi geopolitik di Indonesia itu tercermin dalam perspektif kehidupan manusia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia, yang mana itu tercantum di dalam 1945. Jadi itu udah sangat lama tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga tata laku, yang mana tata laku ini dia memiliki
tentang geografis, yang mana geografis ini merupakan pembelajaran tentang hubungan persamaan dan perbedaan antara ruang di bumi dan pusat kajian geografis adalah hubungan antara manusia dan lingkungan. Juga ada asal-usul istilah geografis, yang mana geografis ini berasal dari kata gabungan Yunani yaitu geos dan graphin, dan bisa disebut juga tulis tangan bumi. Selanjutnya prinsip-prinsip, yang mana prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu prinsip kesebaran, yang mana prinsip persebaran merupakan prinsip yang paling awal yang digunakan untuk mengkaji gejala dan fakta geografis. Terus yang kedua, prinsip ketertarikan merupakan kelanjutan dari prinsip persebaran fenomena-fenomena yang telah diketahui dan pola penyebab dan faktanya dihubungkan satu sama lain. 3 itu prinsip kronologi, gabungan dari prinsip persebaran dan ketertarikan. Juga ada tujuan-tujuan otonomi daerah, itu keserataan politik, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan keserataan atau kesamaan politik. Terus yang kedua itu tanggung jawab daerah, yang mana masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala politik sumber daya alam. Terus yang ketiga itu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangnya segenap potensi yang dimiliki bagi masyarakat dan negara. Juga pengertian otonomi daerah, yang mana memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Terus juga dasar hukum diselenggarakan otonomi daerah di Indonesia, yang mana ini menyelenggarakan otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mungkin di sini saya masih belajar. Semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Terima kasih, syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.